Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal asdiqa al-ahibba. Kaif halukum? Teman-teman semua, seperti yang sudah pernah saya janjikan, saya akan membuatkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk menghadapi PAS yang akan datang. Video ini saya buat untuk kelas 8 SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang al-af'al. Al-af'al itu jamak dari fi'lun ya, yang artinya adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada fi'lul madhi, kata kerja lampau. Ada fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Dan ada fi'lul amri, kata kerja perintah. Teman-teman semua, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung membahas materi yang pertama, yaitu fi'lul madhi, kata kerja lampau. Di sini mungkin teman-teman pernah menghafal tentang domir atau kata ganti, ya. Kata ganti itu huwa, huma, hum dan seterusnya. Itu mungkin kalian sudah pernah belajar. Nah, di sini untuk fi'lul madhi itu akan berubah sesuai domir yang digunakan atau sesuai pelakunya. Domir itu ada 3 macam. Ada untuk pihak ketiga atau orang yang diomongin atau istilahnya ghaib ghaibah. Ada pihak kedua, orang yang diajak ngomong atau istilahnya mukhotob mukhotobah. Ada juga untuk pihak pertama yang berbicara. Istilahnya adalah mutakalim mutakalimah dalam bahasa Arabnya. Baik teman-teman, untuk pihak ketiga atau orang yang diomongin, orang yang digosipkan itu apa aja? Di sini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, 3 plus 3 atau lebih untuk laki-laki ya. Sedangkan yang di bawahnya ini untuk mu'anas. Hiya, dia perempuan, satu perempuan. Huma, dia dua perempuan. Hunna, dia 3 atau lebih. Nah, teman-teman semua, kita perhatikan bentuk fi'lul madhinya di sini. Fi'lul madhi ini perubahannya ada di akhir ya, ada di ujung. Kita lihat perubahannya ada di ujung semua. Untuk pelakunya huwa, maka nanti fi'lul madhi masih asli tanpa ada tambahan apapun. Nasoro, dia telah menolong. Masih asli ya. Nah, ketika pelakunya huma, di sini bisa kita lihat ada tambahan alif di ujungnya. Nasoro, kalau di sini dibaca pendek, Nasoro, kalau pelakunya huma itu ada panjang ya. Nasoro ada alif tambahannya, cirinya ini. Nah, ketika dilakukan oleh 3 atau lebih, nanti tambahannya wawu, wawu sukun. Dan tentunya wawu itu lebih cocok jatuh setelah doma. Maka dibaca nasoru, mereka semua telah menolong, mereka laki-laki ya. Ini cirinya bisa kita lihat di akhirnya ada perubahan di sini. Pelakunya berbeda, maka bentuk fi'il madhinya juga berubah sesuai dengan pelakunya. Ketika dilakukan oleh perempuan mu'anas, untuk hiya itu ada cirinya adalah tak sukun. Nah, sorot. Kalau di sini laki-laki tidak ada tambahan, tapi kalau perempuan di sini ada cirinya mu'anas ya, tak sukun. Nah, sorot. Ketika dilakukan oleh 2 orang, sama tambahannya alif di sini. Ini tambahannya alif untuk mudzakar, untuk mu'anas juga sama tambahannya alif. Cuman karena ini mu'anas ada taknya ya, karena mu'anas. Nasorota. Ini nasorot. Kalau ini ada alifnya. Nasorota. Untuk pelaku 3 ke atas atau hunna, maka ciri dari fi'il madhinya adalah nun. Nun yang dibaca pendek, nasor na. Nunnya pendek ya. Kalau dibaca panjang nanti ada yang lain, beda lagi. Saya ulang secara singkat. Ketika pelakunya huwa, maka tidak ada tambahan apapun, nasoro. Ketika pelakunya huma, ada ciri alif tambahannya, nasoro. Ketika pelakunya hum, ada ciri wawu, wawu sukun yang sebelumnya domah, nasoru. Ketika pelakunya hiya, cirinya adalah tak sukun, nasorot. Ketika pelakunya huma,
tambahnya alif tapi tetap ada taknya, nasorota. Ketika pelakunya hunna atau perempuan 3 atau lebih, maka bentuknya adalah nasorna. Cirinya adalah nun yang dibaca pendek. Paham dong? Untuk pihak kedua, untuk orang yang diajak ngomong, itu mudah sekali ya. Kita lihat di sini pelakunya itu adalah anta, antuma, antum untuk mutakar, anti, antuma, antuna untuk mu'anats. Anta 1 orang, antuma 2 orang, antum 3 plus. Sama di bawahnya juga ya. Anti 1, antuma 2, antuna 3 plus. Nah, di sini untuk bentuk fi'lul madinya itu mudah sekali ya. Bentuknya itu tinggal ditambahkan ujung dari setiap domir yang ada di sini, pelakunya ini. Ketika dilakukan oleh anta, nah sorota, ujungnya kita ambil dari domirnya, tak. Nah sorota. Ketika dilakukan oleh 2 orang, antuma, nah sorotuma. Ketika dilakukan oleh antum, maka nasorotum, ujung dari setiap domir ini diikutkan ke sini, nasorotum. Anti, nasoroti, antuma, nasorotuma, antunna, nasorotunna. Paham dong? Mudah ya. Untuk pihak kedua lebih mudah. Hanya menambahkan dari ujung setiap domirnya. Nah, untuk pihak pertama, ini bisa mudzakar maupun mu'annats, netral. Ketika sendirian, anak, untuk 1 orang, itu tambahnya tu. Ketika mulai 2 ke atas, itu tambahannya na. Nahnu pelakunya ya. Nasorna. Nah, di sini ada nasorna dibaca pendek di sini, na-nya kalau di sini baca panjang, nasorna. Kalian kalau misalkan setelah membaca yang pendek dipanjangkan atau sebaliknya itu akan merubah makna karena itu akan menunjukkan makna yang berbeda nantinya. Paham Tom? Baik, teman-teman, ini mungkin prakteknya itu bisa kalian hafalkan dengan cara dilakukan atau tidak, itu terserah kalian lebih nyaman yang mana. Mau dilakukan ya silahkan, atau tidak dengan lagu ya udah silahkan. Yang penting senyaman kalian. Kesimpulannya adalah perubahan fi'il madi itu ada pada akhir kata. Nah, kita lihat di sini perubahannya ada di akhir ya. Kemudian huruf akhir itu disukunkan jika bertemu domir yang berharokat. Ini nasro itu ujungnya ro ya. Nah, ini ro ini akan disukunkan kalau bertemu dengan domir yang berharokat. Kita lihat di sini nasoru, nasorota, nasorna. Nah, ini ro-nya sukun. Mulai dari sini sukun. Kenapa? Karena di sini ada domir yang berharokat. Ada na-nya ini berharokat, maka ro-nya disukun. Nasorna. Nasorota. Ini juga ro-nya sukun karena ada domir yang berharokat. Nasorotuma, ro-nya sukun, semuanya sukun seterusnya. Karena bertemu dengan domir yang berharokat. Paham dong? Kemudian kata kerja yang lain yang terdiri dari 3 huruf bentuknya sama seperti ini. Maksudnya silahkan kalian samakan kata kerja yang lain seperti ini ya. Contoh misalkan duduk bahasa Arabnya jalasa. Berarti nanti ketika dilakukan oleh orang yang berbeda, nanti kalian samakan seperti ini. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, dan seterusnya. Bentuknya sama seperti ini. Contoh yang lain, membaca. Maka menjadi dibaca seperti ini. Qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'as, dan seterusnya. Bentuknya samakan seperti ini. Contoh yang lain, menulis, kataba. Maka menjadi kataba, katabu, katabats, dan seterusnya. Silahkan kalian samakan bentuknya seperti yang sudah disampaikan di sini. Paham dong? Baik teman-teman, kita terapkan dalam sebuah contoh, sebuah latihan ya. Bahasa Arab dari saya telah duduk. Saya telah duduk. Duduk itu bahasa Arabnya jalasa. Ketika dilakukan oleh saya atau anak itu menjadi jalastu. Kita lihat di sini teorinya. Nah, ini pelakunya anak, saya. Nasorotu, maka kalau jalasa menjadi jalastu. Fahim Tom? Saya telah duduk ya.
Siapa pelaku dari qoro'a? Nah, di sini ada tambahan alif ya, di ujungnya nih. Qoro'a dibaca panjang. Pelakunya adalah huma. Kita lihat di sini teorinya. Nah, ini nasoro, ada tambahan alif di sini. Ini adalah pelakunya huma. Sama, ini juga ya. Qoro'a itu pelakunya adalah huma. Paham dong? Bahasa Arab dari kalian. Kaliannya ini 3+ ya untuk laki-laki. Kalian sudah paham. Untuk kalian berarti orang diajak ngomong. Tinggal tambahkan domirnya saja, ujungnya itu. Fahimtum. Nah, ini artinya kalian sudah paham. Kalian sudah paham. Tahu pelakunya kalian dari mana? Karena di sini ada tum di ujungnya ini. Selanjutnya, bahasa Arab dari kata kami sudah pulang. Berarti pelakunya adalah nahnu ya. Pulang itu roja'a. Berarti kalau dilakukan oleh nahnu menjadi roja'na. Lihat di sini nahnu, nasorna. Kalau kami pulang berarti roja'na. Sama ya. Fi'il mudhari', maaf, ini pembahasan fi'il madhi ya. Fi'il madhi maksudnya. Salah tipe ini. Fi'il madhi yang sesuai untuk melengkapi titik-titik ini adalah, nah di sini adalah titik-titik Fatimah ilal madrasah. Maksudnya pergi ya. Fatimah pergi ke sekolah. Bahasa Arabnya adalah zahabat. Di sini ada ciri tak sukun karena pelakunya mu'anas. Fatimah, zahabat. Sama dengan hiya. Hiya ini mu'anas ya. Nasorot. Maka di sini juga pergi zahabat. Selanjutnya bahasa Arab dari mereka berdua telah masuk ke kelas. Mereka berdua laki-laki ya. Tambahannya adalah cirinya itu alif. Nih, seperti qoro'a di sini adalah ini pelakunya huma ya. Mereka berdua telah membaca. Maka di sini mereka berdua telah masuk berarti dakhala ilal fasli. Di sini kita tahu pelakunya huma. Tahu dari mana? Karena di sini ada tambahan alif cirinya. Dakhala ilal fasli. Paham dong? Selanjutnya bahasa Arab dari kamu sudah menulis. Menulis itu kataba ya. Pelakunya kamu. Kamu itu bahasa Arabnya apa untuk laki-laki? Anta. Maka kita ambil ujungnya aja. Kata beta. Kata beta di sini. Sama kayak ini. Nasorta. Pelakunya anta ya. Ini juga kata beta. Satu lagi. Bahasa Arab dari mereka semua untuk 3 ke atas yang perempuan sudah keluar dari kelas adalah mereka semua adalah hunna. Keluar itu khoroja. Maka perubahannya adalah kharajna minal fasli. Kharajna. Nunnya pendek ya. Kharajna minal fasli artinya mereka perempuan untuk yang 3 ke atas keluar dari kelas. Kharajna minal fasli. Paham dong? Baik, teman-teman semua. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, supaya otak tidak panas, tidak meledak, tidak ngebul, maka kita iklan terlebih dahulu. Yo, pembunuh semangat adalah kata bahasa Arab itu kunci utama, mulia berharga, jangan lupa. Jembatan ilmu dunia hingga surga. Cintailah bahasa Arab dengan cinta besar. Bahasa sholat yang mengantar ke arah benar. Bahasa Al-Quran, firman penuh makna. Hadis Nabi jadi cahaya untuk kita. Ini bahasa surga, mulia di atas kata. Siapa yang pelajari hidupnya akan nyata. Khusus di dunia di akhirat pun sama. Pelajarilah, jadikan bekal ke arah puncaknya. Ahbibi lughat al-Arabiyyah, lughatul salat, lughatul Quran wal hadith. Mau sukses dalam kehidupan nyata, ta'lam lughat Arabiyyah, itu jalan utama. Jangan ragu, ini pintu ke depan. Ilmu yang kau genggam membuatmu bertahan. Bahasa Arab menghubungkan hati, membangun umat dalam harmoni.
belajarlah keras, jangan pernah letih. Gapai ridho Allah di setiap detik. Dengan ilmu kau jadi bercahaya, jadi insan hebat penuh makna. Ahbibullah kata Arabia, lughatus salam, lughatul Quran wal hadis. Mau sukses dalam kehidupan nyata, alam lughat Arabia itu jalan utama. Ini bukan sekedar bahasa biasa, ini budaya, ini bagian dari surga. Siapa yang kuasai dia pemenang, melangkah pasti jalannya cemerlang. Ahbibullah atau Arabia, lughatul salam, lughatul Quran wal hadis. Mau sukses dalam kehidupan nyata, dalam lughat Arabia itu jalan utama. Belajarlah buat hidup lebih berarti, dengan ilmu ini jadilah pribadi mandiri. Bahasa Arab warisan yang berharga untuk dunia dan akhirat yang mulia. Bahasa Arab warisan yang berharga untuk dunia dan akhirat yang mulia. Ya, baik teman-teman semua. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Untuk fi'lul mudhari' ini cirinya ada di depan ya. Kalau tadi fi'lul madhi itu perubahannya ada di belakang, maka untuk fi'lul mudhari' ini bisa kita lihat cirinya itu perubahannya ada di depan, ada di awal, yaitu dengan menggunakan anita. Anita itu adalah 4 huruf, hamzah, nun, ya, dan ta. Kapan fi'lul mudhari' dimulai dengan hamzah, kapan dimulai dengan nun, kapan dimulai dengan ya, kapan dimulai dengan ta, itu kita bisa lihat di sini perubahannya. Sama ya, ada pihak ketiga, pihak kedua, dan pihak pertama. Pelakunya sama, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi karena sudah di atas penjelasannya. Nah, di sini ketika pelakunya huwa, itu fi'lul mudhari' diawali dengan ya. Ya, ini masih asli. Yang asli itu diawali dengan ya. Ketika sama ya, seterusnya. Huwa, huma, hum itu diawali dengan ya. Tapi di sini ujungnya ada perubahan karena disesuaikan bentuknya ya. Kalau 2 orang itu tambahnya alif dan nun, maka sih yang suroni. Ini yang suruh, ini yang suroni. Ini tambahnya wawu dan nun. Yang suruna. Sama diawalinya dengan ya. Pelakunya huwa, huma, hum ya. Di sini ada ya, huruf ya ternyata digunakan ketika pelakunya huwa, ketika pelakunya huma dan hum. Kemudian di sini ada hiya, huma, hunna. Ini diawali dengan ta ya. Hiya diawali dengan ta, tang suruh. Kalau huwa itu yang suruh, tapi kalau pelakunya hiya itu tang suruh. Sama diawali dengan ta, tang suroni, ada tambahan alif dan nun karena 2. Nah, di sini yang surna. Ini untuk hunna, ini kembali lagi menggunakan ya karena ada keserupaan dengan bentuk yang lain nanti. Makanya untuk hunna itu menggunakan ya. Tapi di sini cirinya itu di akhir ada menggunakan nun. Yang mana nun pendek ini ciri untuk mu'annas yang banyak ya. Yang untuk 3 ke atas. Yang surna. Kalau kalian baca yang suruh, yang suroni, yang suruna. Tang suruh pakai ta. Tang suruh, tang suroni. Nah, di sini untuk hunna ya lagi. Yang surna. Paham dong? Nah, untuk pihak kedua, ketika pelakunya itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ini semuanya menggunakan ta. Nah, di sini ada huruf ta ya. Ternyata ta ini digunakan ketika pelakunya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, hiya, dan huma. Ya, cuman di sini di ujung tetap ada perubahan yang sesuai ya. Tang suruh, tang suroni, ada alif dan nun karena bermakna 2. Tang suruna, ada wawu dan nun karena pelakunya itu 3 ke atas untuk laki-laki ya. Tapi di sini diawali tak dulu di depannya. Anti, tang surina, ini ada ya dan nun ya. Kalau ini tang suruh untuk anta, kalau anti itu ada ya dan nun di akhirnya. Tang surina.
Untuk lebih lengkapnya mungkin sudah saya sampaikan ketika di kelas ya. Ini hanya sebagai murojaah aja. Ketika antuma tangsuroni, sama kayak di atas ya, antuma untuk mudzakkar tangsuroni, antuma untuk muannas juga sama, bentuknya tangsuroni. Karena ini netral ya, bentuk dua itu netral, bisa mudzakkar bisa muannas, bentuknya sama. Antunna tangsurna. Nah, di sini menggunakan ta dan cirinya adalah nun jamak niswah. Kalau di sini menggunakan ya, karena kalau misalkan di sini menggunakan ta, nanti sama bentuknya. Maka di sini menggunakan ya kalau untuk hunna. Ingat ya, untuk hunna diawali dengan ya, tapi di akhir ada ciri muannasnya, nun pendek. Kalau antunna, untuk antunna yang diajak ngobrol, antunna memakai ta, tapi di sini di akhir tetap ada nunnya, nun pendeknya ya, ciri muannasnya. Beda ya, yang surna, tang surna. Paham dong? Sedangkan ketika pelakunya anak, ketika pelakunya saya, itu diawali dengan hamzah, ansuru. Nah, di sini ada hamzah ya, salah satu dari anita, angsuru. Ketika pelakunya nahnu, dimulai dengan nun, ada nun di sini ya, nangsuru. Itu penjelasan singkatnya teman-teman. Ingat kesimpulannya seperti ini. Perubahan fi'il mudhari', maaf, ini tipe ya, fi'il mudhari' maksudnya ya. Nanti saya edit lah. Tapi kalian ingat di sini maksudnya perubahan fi'il mudhari' itu ada pada awal kata. Karena di sini diawali dari salah satu 4 huruf ini, anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah ini digunakan ketika pelakunya ana, nun digunakan ketika pelakunya nahnu, ya digunakan ketika pelakunya huwa, huma, hum, dan hunna. Sedangkan ta ini digunakan ketika pelakunya hiya, huma, dan untuk pihak kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ini diawali dengan ta semua tuh. Bisa kalian lihat ya. Sedangkan nanti ujungnya itu mengikuti. Yang penting di awal katanya ini kita sesuaikan dengan pelakunya. Ya, baik teman-teman semua. Kita terapkan dalam sebuah latihan untuk lebih mengena materinya. Yang pertama, pelaku atau domir dari kata kerja nakra'u. Siapa pelaku dari kata nakra'u ini? Nakra'u ini pelakunya adalah nahnu. Sama seperti teorinya di sini, ketika dilakukan oleh nahnu, maka diawali dengan nun, nangsuru. Maka ini juga nakra'u, berarti pelakunya adalah nahnu. Paham tom? Pelaku atau domir dari kata yang suruh. Nah, ini diawali dengan ya. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah huwa. Sama seperti tadi ya. Nah, ini pelakunya huwa itu diawali dengan ya. Yang suruh. Untuk bahasa Arab dari dia pergi, perempuan. Dia itu untuk perempuan adalah hiya ya. Pergi itu dhahaba yadhabu. Kita ambil yadhabunya karena mudhari'. Pelakunya adalah dia perempuan, berarti pakai ta. Kalau hiya, tadhabu. Lihat di sini. Nah, di sini hiya tangsuru. Maka ini juga kalau pergi berarti tadhabu. Pelakunya dia perempuan ya. Bahasa Arab dari saya akan menulis. Saya. Nah, ini pelakunya adalah saya. Saya itu anak. Menulis. Kataba yaktubu. Nah, yaktubunya ini mudhari'nya. Karena pelakunya saya, maka diawali hamzah. Aktubu. Ya. Di sini bisa kita lihat teorinya angsuru. Pelakunya anak. Maka menulis juga aktubu. Bahasa Arab dari kalimat dia, dianya laki-laki ya, berarti huwa. Dia sedang membaca Al-Quran. Nah, di sini sama ya, pelakunya huwa itu pakai ya, yang suruh berarti kalau ini dia membaca berarti yaqra'u. Yaqra'ul Quran, dia membaca Quran. Dianya laki-laki. Paham dong? Selanjutnya, bahasa Arab dari kalimat saya mau sholat di masjid. Nah, ini pelakunya adalah saya, pelakunya anak. Sama seperti ini ya.
pelakunya saya itu berarti diawali dengan hamzah. Saya mau sholat di masjid, berarti usolli fil masjid. Ini artinya saya akan sholat di masjid. Paham dong? Selanjutnya kalimat. Kaliannya laki-laki, berarti antum ya. Kalian sedang duduk di atas kursi. Dalam bahasa Arabnya apa? Duduk itu jalasa yajlisu. Kita ambil yajlisunya karena ini mudhari' yajlisu. Pelakunya kalian untuk laki-laki berarti pakainya tak awalnya. Tajlisuna alal kursi, sama seperti ini antum tangsuruna, berarti ini tajlisuna alal kursi. Kalian duduk di atas kursi, kalian itu 13 ya. Terakhir kalimat merekanya untuk perempuan 3 ke atas, 13 jumlahnya. Mereka akan pulang ke rumah. Mereka untuk 3 ke atas itu hunna. Pulang itu roja'a, ya roja'a yarji'u. Kita ambil yarji'unya karena mudhari'. Nah, pelakunya adalah hunna. Hunna itu diawali dengan ya, tapi ada ciri nun pendeknya. Berarti yarji'na. Yarji'na ilal baiti. Mereka perempuan pulang ke rumah, akan pulang ke rumah. Paham dong? Baik teman-teman semua, ini adalah penjelasan singkat karena teorinya sudah saya ulang berkali-kali di kelas. Supaya kalian otaknya tidak langsung ngebul karena menerima banyak materi, sebelum kita melanjutkan ke materi yang terakhir, kita iklan terlebih dahulu. هيا اسمعوا حديث النبي لغة العرب لغة الأنبياء بها العلماء صالوا الدين وبها نرفع الإيمان عاليا قال النبي أحب العربية فهي لغة القرآن الكريم بها نفهم الحكمة والحديث وبها نحفظ ديننا العظيم تعلموا لغة العرب فيها خير للدنيا والآخرة بها نصل للجنة والنعيم ونفوز برضا الرحمن الكريم العلماء قاموا بالدفاع حفظوا الكتب وصانوا الكلام بها العلماء صانوا الدين وبها نرفع الإيمان عاليا تعلموا لغة العرب فيها خير للدنيا والآخرة بها نصل للجنة والنعيم ونفوز برضا الرحمن الكريم تعلموا لغة العربية فيها خير للدنيا والآخرة بها نفهم الحكمة والحديث وبها نحفظ ديننا العظيم تعلموا لغة الفصاحة فيها عز وفخر للمسلمين من أحب العربية فاز بالعلم والدين إلى اليقين Ya, baik teman-teman semua. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu fi'lul amri, kata kerja perintah. Berbeda dengan kata kerja yang sebelumnya, yaitu fi'lul madhi dan mudhari'. Untuk fi'lul amri ini hanya ditujukan untuk pihak kedua atau orang yang diajak ngomong. Karena kita ketika memerintahkan itu kita nggak bisa memerintahkan pihak ketiga atau pihak pertama. Kita hanya bisa memerintahkan ke pihak kedua atau orang yang diajak ngomong ya. Berarti kalau orang yang diajak ngomong berarti anta, antuma, antum.
Anti, antuma, antunna. 6, ada 6. Nah, yang akan kita bahas yaitu cara membuat fi'il amrinya. Yang kita tekankan adalah cara membuat fi'il amrinya. Nanti ketika kalian sudah paham cara membuat fi'il amri ini, berarti kalian paham cara membuat kata-kata perintah dari kata kerja yang lain. Nasoro yang suruh. Nah, untuk membuat fi'il amri itu kita ambil mudoreknya ya. Nasoro ini fi'il madi. Kita ambil mudoreknya. Dari fi'il mudorek ini yang suruh, ini kan fi'il mudorek ya. Kita buang ciri mudoreknya yaitu ya. Ini ya, ini ciri mudorek ya. Kita buang ciri mudoreknya. Yang suruh menjadi ansuru ketika ya-nya dibuang. Ya-nya dibuang jadi ansuru. Nah, kemudian ini diawali dengan sukun, nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca karena diawali sukun. Ya, maka ditambahkan hamzah supaya bisa dibaca. Hamzahnya harokatnya itu kita menyesuaikan huruf tengah. Kita lihat di sini huruf tengah. Huruf tengahnya itu domah, maka hamzah juga mengikuti dibaca domah. Jadi unsuru ya. Hamzahnya ini diharokati domah karena dilihat dari tengah. Tengahnya itu domah, maka hamzahnya juga domah. Unsuru. Terakhir disukunkan huruf akhir karena ciri fi'il amri itu sukun. Unsur. Nah, ini artinya tolonglah kata perintahnya ini. Kata perintah dari nasoro yang suruh itu adalah unsur. Paham dong? Contoh yang lain. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Maka kita ambil yaftahunya. Karena fi'il amri itu dibuat dari fi'il mudhari' ya. Bentuk fi'il mudhari' itu awal dari pembuatan fi'il amri. Prosesnya adalah dari yaftahu itu dibuang huruf mudhari'nya itu ya, ya-nya dibuang menjadi aftahu. Aftahu setelah ya-nya dibuang jadi aftahu. Kemudian karena tidak bisa dibaca, huruf awal sukun tidak bisa dibaca, maka tambahkan hamzah di sini. Tambahkan hamzah. Hamzahnya harokatnya belum ada. Untuk mengharokati hamzah ini kita lihat huruf tengah. Kalau huruf tengahnya doma, maka hamzah juga ikutan doma. Tapi kalau hamzahnya itu selain dari doma, ingat hamzahnya kalau misalkan huruf tengahnya itu selain dari doma, maka hamzahnya diharokati kasroh menjadi iftahu. Iftahu. Hamzahnya kasroh ya, karena huruf tengahnya itu bukan doma. Kalau bukan doma, maka harokati hamzahnya kasroh. Iftahu. Terakhir, langkah terakhir disukunkan huruf akhirnya. Iftah. Iftah ini adalah kata perintah dari fataha yaftahu. Fataha yaftahu artinya membuka. Iftah itu artinya bukalah kata perintahnya. Paham dong? Contoh yang lain. Jalasa yajlisu. Jalasa ini fi'il madi, yajlisu fi'il mudhari'. Nah, untuk membuat fi'il amri ini kita lihat dari bentuk mudhari'nya ya. Dari mudhari'nya ini kita proses. Yang pertama yaitu ya-nya ini kita buang. Karena ini ya itu ciri mudhari', maka kita buang. Menjadi ajlisu. Ini menjadi tidak bisa dibaca karena huruf awalnya sukun. Nggak bisa dibaca. Maka ditambahkan hamzah. Hamzahnya ini harokatin dengan dilihat dari huruf tengah. Huruf tengahnya lam ya. Ini harokatnya kasroh. Kalau harokatnya kasroh berarti bukan domah ya. Kalau domah menjadi domah lagi. Kalau bukan domah maka harokatnya dengan kasroh. Maka menjadi ijlisu. Karena hamzah ini menjadi kasroh ya. Karena dilihat dari tengahnya. Ingat dilihat dari tengahnya. Ketika tengahnya itu domah, maka hamzah juga ikutan domah. Ketika tengahnya itu selain dari domah, maka hamzahnya itu diharokati kasroh. Terakhir disukunkan huruf akhirnya menjadi ijlis. Ijlis artinya duduklah. Jalasa sudah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk, ijlis ini adalah duduklah kata perintahnya. Paham tom? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya untuk fi'il amri ini yang hanya pihak kedua ya tertuju pada pihak kedua. Sedangkan pihak ketiga dan pihak
pertama itu tidak ditujukan untuk fi'il amri. Uf'ul, uf'ula, perubahannya sama ya. Ketika ditujukan ke anta, maka uf'ul, duduklah kamu, kerjakanlah kamu. Ketika ditujukan ke antuma yang 2 orang jumlahnya, itu tambahkan alif, uf'ula, dari uf'ul tambahkan alif, uf'ula. Kemudian untuk antum tambahkan wawu jamak. Wawu tentu cocoknya dengan domah ya, uf'ulu. Ketika anti, tambahkan ya di ujungnya. Uf'uli, kalau mudzakkar uf'ul, kalau mu'annas uf'uli. Ketika antuma untuk 2 orang sama ya, untuk antuma baik mudzakkar mu'annas sama bentuknya, tambahkan alif, uf'ula. Sedangkan untuk 3 ke atas yang mu'annas, itu tambahkan nun yang pendek tadi, yang ciri mu'annas tadi ya, uf'ulna. Kita contohkan yang lain, misalkan unsur ya. Berarti nanti unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna. Atau kita ganti dengan iftah, kata kerjanya. Iftah, bukalah. Nanti sesuai pelakunya di sini berubah menjadi iftah, iftaha. Kalau ini maaf, huruf alif itu disesuaikan ya, beda-beda ya. Dilihat dari huruf tengah ya, menjadi iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Kita gunakan ijlis, duduklah. Maka nanti menjadi ijlis, sukun ya. Ijlisa, tambahkan alif. Ijlisu, tambahkan wawu ketika antum. Ijlisi, tambahkan ya ketika anti. Ijlisa, tambahkan alif ketika untuk 2 orang. Ijlisna, tambahkan nun yang dibaca pendek ini ketika yang diomongin itu untuk mu'annas berjumlah 3+. Paham tom? Atau kata kerja yang lain silahkan ubah sama seperti ini. Contoh misalkan dhahaba, kata perintahnya adalah idhab. Berarti menjadi idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Dan seterusnya. Dakhola, yadkhulu, kata perintahnya udkhul. Berarti menjadi udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Paham tom? Baik, langsung kita terapkan dalam sebuah latihan, yaitu bahasa Arab dari Naruto, duduklah. Nah ini yang diomongin anta, berarti karena 1 orang laki-laki ya. Naruto, duduklah, berarti ya Naruto, ijlis. Karena Naruto itu laki-laki 1 orang, berarti sama kayak anta ya. Ya Naruto, ijlis. Bahasa Arab dari Naruto dan Sasuke, duduklah. Berarti ini yang diomongin itu 2 orang laki-laki. Berarti menjadi ya Naruto wa Sasuke, ijlisa. Di sini kata perintahnya ada tambahan alif karena 2 orang yang diomongin. Selanjutnya Naruto, Sasuke, Kakashi, duduklah. Nah ini yang diperintahkan ternyata 3 orang untuk laki-laki. Berarti tambahannya adalah wawu. Kita lihat di sini. Nah ini untuk antum itu tak wawu ya. Maka menjadi ya Naruto wa Sasuke wa Kakashi ijlisu. Ini tambahannya wawu. Yang tentunya wawu itu jelaslah domah. Selanjutnya ya bahasa dari Sakura, duduklah. Ini yang diomongin adalah mu'annas. Yang diomongin anti ya. Maka bentuknya adalah ya Sakuro ijlisi. Ada tambahan ya di sini di akhirnya. Seperti teorinya ini anti uf'uli. Nah ini menjadi ijlisi. Paham tuh? Kemudian bahasa Arab dari Sakura dan Hinata, duduklah. Di sini ada 2 mu'annas ya, Sakura dan Hinata. Sama, duduklah. Bahasa Arabnya adalah ya Sakura wa Hinata ijlisa. Sama ya, untuk jumlah 2 itu sama, ijlisa. Bahasa Arab dari Sakura, Hinata, dan Tsunade, duduklah. Nah di sini ada 3 mu'annas, ada Sakura, Hinata, Tsunade, 3 orang. Berarti kita gunakan yang jamak ya.
Ya sakuro wa hinata wa thunadi ijlisna. Nah, di sini ada ciri muannasnya itu nun yang dibaca pendek ini ya. Ijlisna. Kemudian nah ini tadi saya katakan untuk bermakna dua itu sama bentuknya ya, baik mudzakkar maupun muannas. Tentu ketika campuran juga sama. Naruto, Hinata, duduklah. Berarti ya Naruto wa Hinata ijlisa, tidak ada perubahan, sama. Nah, ini yang jadi masalah ketika yang diomongin itu campuran. Ada mudzakkar, ada muannats. Ya Naruto, Sasuke, dan Sakura. Ini ada dua mudzakkar dan dua mudzakkar dan satu muannats ya. Duduklah. Kita menggunakan yang mana bentuknya? Maka kita gunakan yang mudzakkar ya. Ketika ada campuran mudzakkar muannats, maka kita gunakan yang mudzakkarnya. Ya Naruto wa Sasuke wa Sakura ijlisu. Nah, di sini pakainya yang jamak mudzakkar, bukan yang jamak muannasnya. Paham, Tom? Ya, baik teman-teman. Itulah sekilas 3 materi tentang kata kerja dari saya. Mudah-mudahan 3 materi tersebut bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk menghadapi PAS yang akan datang. Sebagai penutup, kita lihat iklan lagi terakhir ya. Tapi dari saya sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dan ada banyak typo tadi. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak yang pilih bahasa Inggris, padahal Al-Quran bahasanya manis. Bahasa Arab itu kunci utama, pintu ilmu terbuka penuh cahaya. Memang sih ada yang bilang sulit, harakat dan nahu bikin sempit. Tapi bukankah itu tantangan, bikin kita makin kuat dan bertahan. Hey hey, kenapa bukan bahasa Arab? Bahasa surga penuh hikmah dan sebab. Bukan cuma kata tapi mata yang dalam, bimbing hidup luruskan jalan. Hey hey, yuk belajar bahasa Arab, bahasa Rasul bukan cuma gelar. Memang awal berat, jangan menyerah, hidayah akan datang bersama lelah. Bahasa Inggris katanya modern, tapi bahasa Arab lebih kekal dan keren. Kitab suci, hadis, fikih dan tafsir, semua butuh bahasa ini buat tafakur. Memang sih ada yang bilang sulit, harakat tanda kata nahu bikin sempit. Tapi bukankah itu tantangan, bikin kita makin kuat dan bertahan. Hey hey hey, kenapa bukan bahasa Arab? Bahasa surga penuh hikmah dan sebab. Bukan cuma kata tapi mata yang dalam, bimbing hidup luruskan jalan. Hey hey, yuk belajar bahasa Arab, bahasa Rasul bukan cuma gelar. Memang awal berat, jangan menyerah, hidayah akan datang bersama lelah. Kalau cinta Islam, kenapa ragu? Bahasa Arab adalah jalannya itu. Jangan hanya ikut tren yang melaju, ayo ke ilmu yang hakiki dan jitu. Mari kita semua mulai belajar bahasa Arab penuh nikmat yang besar. Jangan takut sulit, Allah pasti bantu. Bersama bahasa ini dunia jadi baru. Kalau cinta Islam, kenapa ragu? Bahasa Arab adalah jalannya itu. Jangan hanya ikut tren yang melaju, ayo ke ilmu yang hakiki dan jitu. Mari kita semua mulai belajar bahasa Arab penuh nikmat yang besar. Jangan takut sulit, Allah pasti bantu. Bersama bahasa ini, dunia jadi baru.